Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan membicarakan satu doa yang seharusnya kita baca pada setiap sholat fardu kita. Dibacakan pada waktu kita sujud, bisa pada salah satu sujud kita pada sholat fardu itu, atau kita baca pada seluruh sujud. Dalam hadis, doa ini dibaca untuk mendatangkan rizki yang luas. Diriwayatkan dari Imam Al-Baqir alaihi salam, ia berkata kepada Zaid as-Saham, "Ud'u li rizqi fil maktubah wa anta sajidun." Berdoalah untuk memperoleh rezeki dalam solat-solat fardu kamu, solat-solat wajib kamu, dalam keadaan kamu sujud. Doa ini pendek sehingga setiap orang bisa menghafalkannya. Mungkin karena pendeknya, maka salah seorang ulama besar di Irak memasukkan dalam fatwanya tentang bimbingan sholat untuk membaca doa ini pada sujud-sujud kita. Di samping bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dianjurkan membaca doa ini. Sekali lagi, doa ini pendek dan mudah dihafal. Kalau saya mengajarkan doa ini, itu karena saya sudah mempraktekannya juga. Dan saya lazimkan setiap sholat fardu. Dalam sujud sholat fardu itu kita juga bisa membaca doa pendek, misalnya di ujung sebelum kita selesai, Ya Latif irham abdaka dhaif, wahai yang maha lembut, sayangilah hambamu yang lemah ini. Itu yang biasa juga kita lazim amalkan. Nah, kalau doa ini kita bacakan boleh saja pada sujud yang terakhir atau pada setiap sujud juga. Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin, urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Lagi pendek. Mungkin yang cerdas di sini begitu mendengar sudah apa? Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin, urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Wa subhana rabbiyal a'la wa bihamdik, subhanallah subhanallah subhanallah, ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin, urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Wahai yang paling baik untuk diminta tolong, wahai yang paling baik dalam memberi, berilah rezeki kepadaku dan berilah rezeki kepada keluargaku dari limpahan anugerahmu, karena sesungguhnya engkaulah pemilik anugerah yang besar. Itu terjemahnya. Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin, urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Gampang hafal. Nanti sebelum kita akhiri pengajian ini, kita ulangi ini 3 kali. Pulang kita sudah hafal. Keluar dari masjid ini kita udah hafal. Sampai di ujung jalan ini udah hilang lagi. Satu lagi doa untuk memperoleh rezeki yang luas. Selalu saya menambahkan kata yang luas, karena semua kita ini sebetulnya memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita memperoleh. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini yang merayap
kecuali Allah berikan rezeki kepadanya. Jadi semua mendapat rezeki, dan kita meminta agar Allah memberikan kepada kita rezeki yang luas. Rezeki itu umumnya kita pahami harta, kekayaan, uang lah kalau sekarang. Tapi dalam Al-Quran, rezeki itu bukan hanya uang, tapi juga ilmu, pemahaman kita, pengertian. Seperti dalam doa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tuhan, tambahlah saya ilmu dan berikanlah rezeki kepada saya berupa pengertian. Jadi rezeki itu tidak selalu berupa harta, tapi juga bisa berupa ilmu. Sesuai dengan perkembangan zaman, yang disebut kaya itu berganti-ganti. Dulu pada zaman pertanian, ketika kebanyakan kita petani, peladang, mengelola alam, yang disebut orang kaya itu ialah orang yang punya tanah yang banyak. Tanah itu ukuran kekayaan. Untuk orang-orang yang tinggal di padang pasir, dulu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling kaya itu yang paling banyak memiliki kebun-kebun kurma, atau yang banyak memiliki, kalau masyarakat itu masyarakat yang beternak, yang paling kaya adalah yang paling banyak ternaknya, yang paling banyak untanya, itu yang paling kaya. Kemudian datanglah satu zaman pada masyarakat industri, orang bikin pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan. Sekarang ukuran kekayaan adalah uang. Yang paling banyak uangnya itu yang paling kaya. Walaupun tanahnya banyak, kalau uangnya sedikit, dia tidak dihitung kaya. Sehingga pada permulaan zaman industri, orang-orang yang punya tanah menukar tanahnya dengan uang. Di Indonesia juga sekarang, orang-orang yang punya sawah itu mengubah sawahnya menjadi uang. Indonesia masih berada pada zaman ini nih, ukuran kekayaan itu uang. Pada negara-negara lain, uang sekarang bukan lagi ukuran kekayaan. Sekarang yang paling kaya ialah yang memiliki informasi. Mereka sudah sampai kepada warzuqni fahma. Kalau kita masih warzuqni mala, berilah rezeki kepadaku berupa harta. Mereka sekarang ini mengubah uang itu menjadi informasi. Nanti informasi itu diubah lagi jadi uang. Orang yang paling kaya sekarang di dunia ini, dan kayanya dengan jujur gitu, bukan dengan mengambil harta negara. Orang yang paling kaya di dunia ini itu Bill Gates, karena program Microsoft, program-program komputernya. Dia sendiri kayaknya sudah tidak tahu lagi berapa ukuran kekayaan. Itu penghasilannya 1 tahun, Bill Gates kalau dihitung dengan uang, lebih besar daripada anggaran Indonesia ini. Penghasilannya dalam 1 tahun. Dan dia tidak punya tanah, tidak punya duit, yang dia jual informasi. Informasi itu modal. Kembali ketika kita berdoa dengan doa tadi itu, ya Allah berilah rezeki kepadaku yang luas. Yang dimaksud dengan rezeki itu tidak hanya duit, juga informasi. Dan bukan hanya rezeki-rezeki yang tampak saja, tapi juga rezeki-rezeki yang tidak tampak. Ilmu adalah rezeki yang tidak tampak. Kenikmatan ruhaniah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dekat dengannya, itu juga rezeki yang besar. Kalau seorang sufi berdoa memohon diberi rezeki, yang dimaksud itu bukan emas, perak, harta, kekayaan, tapi ingin diberi kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin diliputi dengan kasih sayangnya, ingin dijaga terus menerus dalam penjagaan kasih sayang Allah. Buat mereka itu rezeki yang paling besar.
Kita selalu berpikir rezeki itu kepada kekayaan saja, dan tidak pernah membayangkan rezeki itu berupa rezeki ruhaniah, anugerah-anugerah batiniah yang Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Di perpustakaan Mutahari itu ada sebuah buku yang paling lecek karena tampaknya dilihat oleh anak-anak Mutahari setiap hari, setiap pagi. Buku itu berisi takwil mimpi. Mungkin setiap pagi anak Mutahari kalau mimpi buru-buru ke perpustakaan itu cari apa artinya. Buku takwil mimpi itu ditulis oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Sirin, dan menurut para ahli ilmu jiwa, penganut psikoanalisis, orang-orang Freudian, takwil mimpi Ibnu Sirin itu sangat sesuai dengan penelitian ilmiah belakangan. Jadi kalau orang-orang Freudian mengartikan mimpi sebagai perlambang, dan arti dari lambang itu satu persatu mereka jelaskan, itu apa yang dilakukan oleh Ibnu Sirin juga pada beberapa hal sesuai dengan penelitian mutaakhir. Luar biasa itu ilmunya Ibnu Sirin. Sampai sekarang Ibnu Sirin itu hidup ratusan tahun yang lalu, sampai sekarang itu bukunya kan masih dibaca orang-orang di seluruh dunia. Takwil mimpi Ibnu Sirin yang diterjemahkan oleh Mizan itu diterjemahkan dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa Arab. Jadi sudah diterjemahkan kepada ratusan bahasa. Dalam riwayatnya, Ibnu Sirin itu ummi, buta huruf. Ya, orang menulis takwil mimpi segitu tebal, ternyata orang yang buta huruf. Dan bukan ulama. Pekerjaan dia sehari-hari tukang jualan kain, jualan tekstil. Dari mana dia dapat ilmu tentang mimpi itu? Itu rezeki ruhaniah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah ruhaniah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena satu peristiwa. Suatu hari dia jualan kain itu. Waktu itu kalau orang beli kain, tukang kain itu mengantarkan kain itu ke rumahnya. Selain dia jualan, nunggu toko, kalau ada yang beli, diantar juga kain itu ke rumahnya. Suatu saat kita masuklah ke toko itu seorang perempuan, cantik gitu perempuan. Kita kalau membawakan cerita, lalu ada perempuan, pasti perempuannya itu cantik. Seperti wartawan-wartawan kita juga. Kalau ada cerita, ada seorang perempuan diperkosa, selalu ditambahkan perempuan cantik, terbunuh dalam keadaan bugil. Tapi ini benar cantik. Cantiknya relevan dengan pembicaraan. Sehingga Ibnu Sirin itu jatuh cinta kepadanya. Dan tampaknya si perempuan itu pun suka juga kepadanya. Perempuan itu tahu kalau dia dicintai. Seperti juga laki-laki tahu kalau perempuan itu mencintainya. Kalau di sini sering ada orang yang bertanya kepada saya, Pak, gimana? Saya ini tidak yakin pacar saya itu mencintai saya, kan? Sering tanya, apa yang harus saya lakukan? Kasihan itu, orang itu tidak memiliki emotional intelligence itu. Sebetulnya kita tahu orang itu suka sama kita atau tidak, tahu. Jadi dua-duanya udah sama suka ini. Dan sekarang Ibnu Sirin harus mengantarkan kainnya itu ke rumahnya. Tiba-tiba dia teringat, ini godaan untuk berbuat maksiat. Kalau diantarkan itu ke rumahnya, tidak tahulah apa yang akan dilakukan di rumah perempuan itu. Kerjuluhnya perempuan itu pergi duluan, dia akan menyusulnya. Lalu dia berusaha datang ke rumah perempuan itu lewat lorong-lorong air di bawah tanah itu, pembuangan air kotor itu. Dia lewat situ, sehingga ketika keluar, ketika perempuan itu tubuhnya itu penuh dengan air yang kotor dan bau. Jadi begitu sampai di rumah perempuan itu mengusirnya karena baunya dan karena kotornya. Dan dari situlah dia diselamatkan dari kemaksiatan yang sudah mulai tergetar dalam hatinya.
Nah, karena dia menghindari maksiat seperti itu, Allah anugerahkan kepadanya ilmu ta'wil mimpi. Ibn Arabi dalam Fususul Hikam menyebut hikmah seperti itu, mengetahui ta'wil mimpi disebut sebagai hikmah Yusufiyah. Karena Nabi Yusuf alaihissalam dianugerahi Allah rezeki ruhani mengerti ta'wil mimpi. Ketika teman di penjaranya berkata kepada Nabi Yusuf, saya bermimpi membawa buah-buahan di atas kepala saya di istana raja. Kata Nabi Yusuf, sebentar lagi kamu akan dihukum mati. Memang betul, dan dihukum mati. Dan memang sejak kecil Nabi Yusuf itu memperoleh mimpi-mimpi yang ajaib. Ia bisa bermimpi melihat 11 bintang dan bulan, semua sujud kepadanya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mengapa Nabi Yusuf juga mendapat anugerah ruhaniyah, bisa mengerti mimpi? Karena beliau pun pernah menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika istri Perdana Menteri mengajaknya berkencan, Yusuf menolaknya karena takut kepada Tuhannya. Inni akhafu rabbi laula ra'a burhana rabbi. Sekiranya Nabi Yusuf tidak melihat bukti dari Tuhannya. Dalam kitab-kitab tafsir diceritakan ketika Zulaikha itu mengajak Yusuf berkencan, di rumahnya itu ada berhala-berhala besar juga. Itu Zulaikha itu sebelum mengajak Yusuf berkencan, dia ambil kain, dia tutup kepala berhala itu. Ketika Yusuf bertanya kenapa ditutup, dia malu karena lihat berhala-berhala itu, dengan matanya melihat itu kan, ditutup. Kata Nabi Yusuf, engkau malu kepada berhala yang tidak bisa melihat, bagaimana mungkin aku tidak malu kepada Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Dan karena Yusuf menghindari maksiat itu, jadi maksiatnya mirip juga seperti maksiatnya Ibnu Sirin itu. Nabi Yusuf sampai berkata, ya Allah, penjara lebih aku sukai dari godaan perempuan-perempuan itu. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Dan akhirnya Yusuf alaihissalam masuk penjara. Tapi karena berhasil menghindari maksiat itulah Nabi Yusuf memperoleh anugerah ruhaniyah. Karena itu Ayatullah Mazahiri dalam bukunya Jihadun Nafs mengatakan salah satu syarat kalau kita ingin memperoleh anugerah ruhaniyah ialah menghindari maksiat. Allah akan berikan kepada kita anugerah ruhaniyah. Kalau Anda ingin memperoleh hikmah batiniyah, jauhilah maksiat-maksiat itu. Salah satu maksiat yang pertama kali harus Anda jauhi adalah maksiat lidah. Karena itulah Siti Maryam alaihassalam puasa bicara dulu sebelum Allah memberikan anugerah kepadanya. Nabi Zakaria alaihissalam juga dalam Al-Quran puasa bicara dulu. Karena itu saya pikir sulit sekali orang seperti saya ini sebagai mubalik yang kerjanya ngomong aja memperoleh anugerah ruhaniyah itu. Terlalu banyak dosa dari omongannya. Mungkin saya baru mulai puasa bicara nanti aja sesudah meninggal dunia. Nah, kita kembali kepada doa ini. Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin urzuqni warzuq iyali min fadlik fa'innaka dzul fadlil azim. Ayatullah Sistani ya. Ayatullah Sayyid Husain Fadlullah di dalam buku fatwanya mengharuskan kita membaca doa ini di dalam sujud-sujud kita pada waktu sholat fardu. Mungkin para ayatullah itu berharap
para pengikutnya itu nanti punya rezeki yang banyak, baik rezeki ruhaniah maupun rezeki lahiriah. Yang paling bagus itu kan kita ilmu juga banyak, harta juga banyak. Kalau kuliah, kita kembali lagi kepada doa ini, ya khairal mas'ulin, wahai yang paling baik untuk diminta tolong, wa ya khairal mu'tin, wahai yang paling baik ketika memberi, urzuqni, berilah rezeki kepadaku, warzuq iyali, berilah rezeki kepada keluargaku, min fadlik, dari limpahan anugerahmu, fa innaka dzul fadlil azim, karena engkaulah pemilik anugerah yang agung. Satu lagi doa dibaca ketika sholat malam, wa anta sajid, dan engkau dalam keadaan sujud. Diriwayatkan oleh Abu Bashir, aku mengadu kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam tentang kefakiranku, dan aku bermohon kepadanya untuk mengajarkan kepadaku doa untuk memperoleh rezeki. Maka dia ajarkan doa ini, dan setelah itu aku tidak pernah dilanda kefakiran lagi, yaitu bacalah qul fi sholatil laili wa anta sajid, bacalah dalam salat malam anda dan anda dalam keadaan sujud, ya khairu mad'uin wa ya khairu mas'ul wa ya awsa'a man a'ta wa ya khairu murtaja, urzuqni wa awsi alayya min rizqik wa sabbib li rizqan min qibalik innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibaca pada sujud yang kedua pada rakaat yang ke-8. Ini kan sholat malam itu sampai rakaat yang ke-8 itu sholat malam kita, karena setelah itu sholat syafa, setelah itu lagi sholat witir. Jadi pada sujud yang kedua pada rakaat yang ke-8 baca ya khairu mad'uwin wa ya khairu mas'ul, wahai yang sebaik-baiknya diseru, wahai yang paling baik untuk diminta tolong, wahai yang paling luas dalam memberi, wahai yang paling baik sebagai tumpuan harapan, berilah rezeki kepadaku dan luaskanlah rezekimu itu, dan berikanlah kepadaku jalan-jalan untuk memperoleh rezeki dari anugerahmu, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Wasabibli, berilah kepadaku sebab-sebab, jalan-jalan untuk memperoleh rezeki itu dari hadiratmu. Ya khairun mad'uwin wa ya khairun mas'ul wa ya awsa'a man a'ta wa ya khairu murtaja, urzuqni wa awsi alayya min rizqik wa sabib li rizqan min qibalik innaka ala kulli syai'in qadir. Ada doa untuk memohon rezeki yang panjang dalam Sahifah saja dia. Kalau anda udah punya buku itu ada di situ doa untuk memperoleh rezeki yang luas. Kekuatan doa itu satu dari niatnya yang tulus dan dari hati yang terpusat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hati yang lalai. Dalam hadis disebutkan Tuhan tidak mendengar doa yang disampaikan dengan hati yang lalai. Dan yang ketiga, doa itu didawamkan terus menerus. Inilah sebagian di antara kita yang tidak sabar untuk mengamalkan satu doa itu terus menerus. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amal yang paling baik itu yang didawamkan terus menerus walaupun sedikit. Di doa itu walaupun sedikit tapi terus diamalkan. Itu yang ada bekasnya. Itu yang bisa mengguncang aras dan seluruh alam semesta ini. Doa yang didawamkan terus menerus, yang tidak bergantung kepada fluktuasi. Ketika baca doa ini, ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim
Itu jangan dibaca ketika rezeki kita seret aja. Kita baca setiap saat, terus menerus. Kode yang ada bekasnya. Kalau ada banjir datang satu saat menimpa satu batu, volume air itu mungkin sekian ribu kubik menimpa batu, batu itu tidak akan bergerak apa-apa. Batu itu tidak akan ada dampaknya di atas batu itu. Tapi air tetes itu yang menetes terus menerus akan menimbulkan dampak pada batu itu. Tetes-tetes air di atas batu itu akan menyebabkan batu itu cekung dalam perkembangan sejarah sekian lama. Kalau kita belajar geologi, kita mengenal stalaktit dan stalagmit. Itu batu-batuan yang luar biasa besarnya, itu yang merupakan hasil proses sejarah ratusan tahun, hanya dari tetes-tetes kecil aja. Nah, begitu pula doa itu walaupun pendek, kalau diamalkan terus menerus, kita istiqomah menjalankannya. Kata Ayatullah Mazhari, ini termasuk as-sabru fil ibadah, sabar di dalam ibadah. Sabar dalam ibadah itu lebih berat daripada sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah setiap orang bisa, tapi sabar dalam beribadah memerlukan energi tambahan. Dan sabar yang paling berat adalah sabar dalam menghindari maksiat. Itu yang ketiga. Dan menurut Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan diberikan pahalanya tanpa perhitungan. Termasuk juga harus sabar dalam berdoa memohon rezeki itu. Harus terus menerus Anda jalankan. Termasuk sabarnya itu kita juga tidak putus asa. Masa baru doa 1 minggu kita sudah putus asa? Udah doa ini 1 minggu rezekinya gak datang-datang juga. Itu Tuhan nanti mau menguji dulu itu emang. Tidak langsung berdoa langsung Tuhan beri. Itu bukan doa, itu namanya magic, ilmu sihir. Tuhan biasa menguji kesungguhan kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kami uji kalian sampai kami tahu siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang betul-betul bersabar. Ini dalam berdoa juga harus terus menerus bersabar. Dulu Mutahari karena kesulitan dana kita bersama-sama berdoa, atau saya ngajak orang bersama-sama berdoa membaca Qulillah malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Kita bareng-bareng dulu baca di Mutahari. Setelah selesai 40 hari baca itu 40 kali, rezekinya nggak datang juga. Kalau menurut aturannya itu dibaca lagi itu doa itu bareng-bareng lagi, tapi tidak waktu itu. Semua pada putus asa gitu, karena kok tidak datang rezekinya. Tidak lulus kita dalam menghadapi ujian itu. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Nah, doa ini juga Anda amalkan nanti di rumah dan Anda harus tahan uji. Tuhan itu maha kasih dan maha sayang ya. Mutahari itu juga yang tidak lulus dalam ujian akhirnya diberi rezeki juga. Dan rezekinya alhamdulillah bukan dari rojulin fasik, tapi dari orang-orang yang soleh juga, dari Anda-Anda ini semua. Apalagi kalau kita terus menerus baca itu ya khairul mas'ulin wa ya khairul mu'tin urzuqni warzuq yali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Baca pada waktu sujud, apakah sujud terakhir atau sujud permulaan atau setiap sujud, tidak ada masalah. Baca surah subhana rabbiyal a'la wa bihamdik subhanallah subhanallah subhanallah
Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin urzuqni warzuq iyali min fadlik fa innaka dzul fadlil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Mungkin agak beda ini dengan sujud-sujud orang lain yang biasa. Mungkin ada yang mengamati, ada yang aneh dalam sujud kita. Tidak usah dipikirin, kita jalankan ini. Oke, saya mau bicara tentang doa itu saja. Sekarang kita ingin buka untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Pak Ustadz, kami menikah 1 tahun yang lalu dengan mahar berbentuk emas. Kami juga bersepakat apabila di kemudian hari membutuhkan uang itu untuk kepentingan rumah tangga kami, maka mahar itu akan kami jual. Bagaimana hukumnya pada mahar itu hak istri saya? Kalau istrinya sudah meridhokan, boleh saja. Istrinya memberikan kepada saya, dia berikan kepada suami lagi atau untuk dijual buat mengatasi keperluan keluarga, boleh saja. Dalam Al-Quran juga disebutkan kalau ada persetujuan dari istri, boleh saja mahar itu dimanfaatkan. Apakah harus saya ganti? Tergantung perjanjian Anda dengan istri Anda. Jadi Anda bisa pinjam dulu deh mahar itu, kita jual untuk modal. Nah, itu harus diganti. Tapi kalau istrinya ridho, ya silahkan saya berikan. Ya sebaiknya diganti juga. Sunat lah gantinya. Apa yang dimaksudkan dengan fadlul azim dalam doa tersebut? Fadlul azim itu anugerah yang agung. Saya terjemahkan dengan limpahan anugerah. Karena kata fadl itu dalam bahasa Arab artinya kelebihan. Sesuatu yang berlebih itu disebut fadl. Limpahan anugerah itu yang besar ini. Fadlnya ini al-azim, yang besar, yang maha besar. Allah adalah pemilik anugerah yang maha besar. Selain Allah, ada juga orang yang bisa memberikan anugerah, bisa memberikan fadl juga. Orang-orang yang fadil, orang-orang utama, orang-orang mulia itu sering memberikan fadl. Tapi fadl mereka itu tidak seberapa dengan dibandingkan dengan anugerah Allah. Anugerah Allah itu selalu paling besar. Fadlul azim. Anugerah Allah itu sama seperti kecantikan, in the eye of the beholders. Ada orang yang dapat melihat dalam berbagai kejadian dalam hidupnya itu anugerah-anugerah Allah yang besar. Tapi ada orang yang tidak bisa punya kemampuan melihat anugerah Allah itu. Rasanya Allah itu memberikan sedikit saja kepada dia. Anugerahnya itu kecil aja kepada dia. Nah, apa yang menyebabkan orang bisa melihat anugerah Allah yang besar kepada dirinya? Itu kecintaan dia kepada Allah. Makin cinta dia kepada Allah, makin banyak dia melihat anugerahnya. Tapi kalau orang itu tidak suka kepada Allah, tidak ada rasa cinta kepadanya, dia merasa Tuhan itu bahkan tidak pernah memberi apa-apa kepada dia. Adakah unsur lain dalam IQ selain kesabaran? Saya hanya menerjemahkan saja. IQ itu mungkin terjemahan yang paling tepat dalam Islam adalah kesabaran. Dan kesabaran itu terdiri dari beberapa unsur. Dalam buku Emotional Intelligence, Danny Goleman menyebut beberapa unsur itu. Satu, kemampuan mengendalikan emosi. Kedua, kemampuan mengelola emosi, memanage emosi. Juga kemampuan berhubungan dengan orang lain. Itu termasuk unsur emotional intelligence. Dan buat saya itu semuanya disebut kesabaran aja. Perincian dari emotional intelligence itu bisa dibaca dalam buku itu.